hadir di sini langsung dan bila tadi izin karena memang terus siap ini kawasan harus didarah seminggu 2 kali, jadi mau dimaafkan sekarang diwakil Dr. Nono. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin seperti yang disampaikan Bapak Kapolres hari ini masih kondisi kurang maksimal sehingga tadi mohon izin kepada pimpinan untuk dan Bapak Ibu anggota Banggar untuk melanjutkan di sesi 2. Baik, mohon izin kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Kemarin ada 2 pertanyaan dari anggota Banggar dari fraksi Demokrat dari Bu Eni terkait dengan pembangunan RPU dan kebutuhan RPU atau rumah potong unggas di Kabupaten Banyuwangi. Baik, Bapak mohon izin kami menyampaikan bahwa sampai hari ini Banyuwangi masih memiliki rumah potong hewan saja, Pak. Rumah potong hewan ruminansia, artinya rumah potong hewan untuk pemotongan sapi dan kerbau serta kambing domba. Kita memiliki 8 RPH dan ini sudah memiliki beberapa sertifikat yang sudah sertifikat halal pun sudah punya kita semuanya, sertifikat NKV nomor kontrol veteriner yaitu untuk kelayakan higien dan sanitasi. Kita 8 RPH sudah memenuhi semuanya dan alhamdulillah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Kita dalam 8 RPH ini sudah mampu mensuplai untuk konsumsi masyarakat Banyuwangi sekitar 32 ekor per hari pemotongannya total. Jadi kalau dilihat dari angka produksinya sekitar 4 ton kebutuhan daging sapi di Kabupaten Banyuwangi, yang itu hampir 60%-nya untuk kebutuhan bakso yang banyak. Selain untuk penyediaan produk asuh aman, sehat, utuh dan halal, ini menjadi tanggung jawab moral kita semuanya kepada masyarakat. Dari RPH 8 ini kita juga sudah menggunakan PAD di tahun 2024 ini dan alhamdulillah sampai hari ini sudah tercapai sekitar 75% dari target 526 juta rupiah tahun ini. Terus kemudian sesuai dengan amanah undang-undang, kita ada undang-undang peternakan 41 2014 maupun undang-undang jaminan halal nomor 33 tahun 2014. Kita masih memiliki RPU Bapak Ibu semuanya, karena Banyuwangi sampai hari ini untuk pemerintah kita belum memiliki rumah potong unggas. Nah, hari ini yang masih banyak adalah jagal-jagal ayam yang kecil-kecil hanya potong 50, 100 dan sebagainya. Yang ini kalau kita lihat higien dan sanitasinya kita masih perlu kita pertimbangkan. Meskipun ini dalam pembinaan kita seperti mereka kita latih menjadi seorang juleha. Juleha itu adalah juru sembelih halal. Mereka kita latih untuk itu, tapi kan kita tidak mungkin melakukan pembinaan yang hampir segitu ratusan jagal ayam Bapak hari ini. Jadi jagal ayam kita kalau kita hitung data kami hampir satu kabupaten hampir 500-an Pak. Yang dipotong tiap rumah hanya dipotong 100, 200, 50 dan sebagainya yang dijual di hijauan dan sebagainya. Ini tanggung jawab moral kita yang harus kita selesaikan. Bagaimana konsumsi ayam yang kita konsumsi makanan kita setiap hari, karena kebutuhan kita setiap hari hampir 13 ton Pak. Untuk ayamnya saja, daging ayam itu hampir setara 13.000 ekor ayam yang disembelih atau Banyuwangi. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bagaimana daging yang kita konsumsi itu memang aman, artinya sehat, terus kemudian utuh, tidak bercampur dengan daging ayam mati dan sebagainya, dan halal yang paling terakhir, karena itu adalah amanah dari undang-undang. Kami terima kasih kemarin ada informasi atau usulan dari kami juga untuk pembangunan RPU Bapak. Karena RPU ini kami butuhkan di mana nanti RPU ini akan memenuhi standar terkait dengan kehalalan dan standar terkait dengan nomor kontrol veteriner, sehingga produk bahan asal buah daging ayam ini yang dipotong di rumah potong unggas nanti memang benar-benar daging ayam yang sesuai dengan higien sanitasi dan kehalalan sesuai dengan sertifikat yang ada. Jadi kami merencanakan pembangunan ini ada di wilayah selatan, di wilayah Gambiran, untuk mengakomodir banyak jagal ayam yang di sana, karena pemotongan di sana di wilayah Gambiran, Genteng, Srono dan Purwoharjo untuk ayam dan bebek ini rata-rata satu hari sekitar 5 ton Pak. Untuk pemotongan di sana untuk konsumsi masyarakat di wilayah sana dan juga konsumsi untuk ke Bali. Jadi mereka kirim ke Bali Bapak, seperti yang disampaikan Bu Emi kemarin. Hari ini jagal ayam yang kecil-kecil itu bisa ngirim ke Bali tidak bisa karena terkendala dengan sesi administrasi, surat-surat nomor kontrol veteriner maupun surat-surat dari halal, sertifikat halal. Jadi sesuai dengan permintaan kami terkait dengan lalu lintas bahan asal hewan nomor 17 tahun 2023 bahwa produk hewan yang akan dilalu lintaskan keluar wilayah harus memiliki sertifikat NKV maupun dan sertifikat halal. Dan ini sertifikat itu tidak bisa memilih. Harus dipenuhi dari potong unggas. Nah, ini harus kita
ya wae kumaha tuh itu satu hari bisa jadi 4.000 ekor. Nanti misalkan per ekornya sekitar 500 sampai 1.000 sudah berapa hari Pak? Mungkin ini sedikit gambaran saja dari kami terkait dengan pemotongan tugas yang bertanggung jawab kita. Terus yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Bapak Sofiandi terkait dengan pupuk dan sebagainya, memang ini sudah berita yang seringkali kita dengar. Seperti gini, kalau pupuk nggak usah dijawab, udah Romi Kauno satu. Siap. Yang kedua itu Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan di pemerintahan baru ini, pupuk itu kan kita ini nggak punya kewenangannya berperang rono ya lu kuota ditambah, ya kan? Itu urusan menteri dan untuk tulisan ya, ini ingatkan menteri pertanian yang di sana. Untuk sampai tulisan ya urusan di ini khususnya petani, kuantat, ya kuantat urusan pupuk itu tidak bisa selesaikan misalnya kita ini karena kita sudah pengalaman dan beberapa kali ditanyakan. Yang terpenting kita apresiasi ya dari kita. Mas apa namanya? Mas Nanan. Tepuk tangan untuk Mas Nanan. Nah, ini bentuk dari regenerasi yang berhasil di Banyuwangi. RSI Dino, ya, Ketua Dinas Pertanian. Insya Allah di sini kan kita doakan sehat kan nanti. Karena dia kena sakit ginjal kan Pak ya. Apa yang dia bicara yang tadi? Ini luar biasa regenerasi dan sudah ditangkap. Berarti amanah undang-undang itu bisa dijalankan di Banyuwangi dan potensi untuk menambah pendapatan asli daerah. Saya sangat apresiasi itu walaupun 500. Gak usah dulu 500 bener sampai itu. Kecil-kecil udah jengkeng no, sing gede itu kok ini disik, kan baru proses itu kan nggak ngomong 500 Pak, lebih 1 juta, sedino 500 juta, iya kan? Hitungnya kan seperti itu, ya. Jadi itu sudah dianggarkan itu untuk anu, belum Bapak? belum, kan nggak nolih. Tahun ini harus secepatnya itu. jadi Anda jangan bukan nanti saya yang berjuang itu. Ya, enggak paling enggak walaupun gua akan ada perencanaan itu Pak. Komisi 2 itu sudah. Apalagi ini amanah undang-undang. Terus masyarakat diwajibkan nek ono butuh ono sertifikat halal teko sampean atau potongan kan itu Pak. Jadi perlukan ini. Jadi dianggarno. Oh sudah ya, alhamdulillah ini kan bagus ya. Nah, ya kita setuju kita kawal itu ya, monggo. Terima kasih. Oke. Ada dua Pak Dr. Nanang ini detail sekali penjelasannya rinci sehingga kita bisa melihat dan mudah menerimanya. Ada dua Pak. Berikutnya untuk pernikahan kriteria C, waktu itu saya menjelaskan bagaimana normatifnya, kemudian kriteria C ini memang kamu tulis, tapi kita sepakat nanti ganti dan sama-sama jaga alasan. Monggo Pak PP dijelaskan. Mana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najib Minan Akbar, Kepala Besar tim Administratif dan sekalian. Memang ini kalau PAD yang ada di dinas pengairan ini sebenarnya tinggal nagih. Karena pendapatan yang ada di kami ini adalah pendapatan penggunaan kekayaan daerah dalam bentuk rumah dinas. Cuma kalau saya kami cerita ini mengenai rumah dinas, ini sekalian sudah. Rumah dinas di Banyuwangi 84, cuman lokasinya tidak strategis di pinggir dan. Jadi ketika kami buka untuk penyewaan, yang tersewa itu 64 unit. Kemudian pada tahun ini pun berubah dari yang 1.080.000 per tahun menjadi 1.200.000 per tahun. Jadi
kemungkinan perhitungan kami memang ada selisih sekitar 7 juta dari target yang akan ditetapkan. Tapi kami berupaya dengan tutupnya dengan pendataan tanah strand lainnya yang akan bisa menambah untuk PRD. Itu yang pertama. Kemudian sebenarnya kami sudah dijawab oleh Pak Yayan mengenai skema penanganan banjir yang kemarin ditanyakan Mbak Evi gitu. Tapi sebenarnya ini kan penanganan banjir ini bukan sektoral, dinas pengairan, BPD dan sebagainya, tapi ada satu koordinator yaitu di Badan Penanganan Bencana BPD gitu. Memang kalau dari kami mensiagakan teman-teman yang ada di lapangan untuk bisa bergerak secara cepat dalam pengoperasian pintu-pintu air supaya banjir ini bukan hanya di bagian permukiman atau perumahan, tapi bisa terjadi di persawahan atau lahan pertanian di masyarakat. Kemudian ada bagian perkotaan yang sudah kita sentuh seperti pembangunan 2 stasiun pompa pematusan yang ada di Lebak maupun di Kampung Ujung. Kemudian ada penyiapan 4 pompa mobil yang bisa digunakan untuk pematusan secara mobile yang akan dibutuhkan apabila terjadi genangan. Saya kira mungkin koordinasi yang juga bisa berjalan sekarang dengan BPD adalah penanganan atau mitigasi banjir yang ada di lereng Gunung Ijen yang kemarin sudah kami lakukan survei bersama teman-teman BPD. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut Mas Reza, penanganan banjir harus terpadu dengan antara Mas Reza, Ibu dan seluruh stakeholder dikomandani oleh Pak Darman. Berikutnya sekaligus menjelaskan tambahan untuk apa itu, ini termasuk juga pertanyaan Mas Arfi, ada enggak selain pajak kontribusi saja daerah yang menjual termasuk ini Mas Arfi. Banyak juga banyak sebenarnya Pak Dayanto, termasuk sawah-sawah disewakan Pak Dayanto. Itu ya Mas Arfi. Lanjut, Pak Fikri pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat, Bapak Ibu anggota DPR, Ketua Bapeda dan para kepala SKPD serta hadirin sekalian. Dalam kesempatan ini kami ingin menanggapi dari Bapak Suwito Gerindra terkait dengan penegakan aturan terhadap aliansi karena mengakibatkan jalan rusak parah dan anak sekolah jatuh. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin juga menyampaikan saya pribadi itu pernah jatuh di jalur Seragi. Saya sendiri jatuh. Iya, kita motor agresif ya sudah dari jatuh ya aku. Nah, memang keberadaan aliansi ini banyak mudarat yang seperti itu. Kami menjelaskan dalam hal ini bahwa dalam usaha pertambangan itu pelaksanaannya berdasarkan perizinan usaha dari pemerintah pusat. Dan aliansi adalah wewenang pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaan pengawasannya, gubernur itu menugaskan inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan. Untuk pendelegasian itu tidak disubdelegasikan kepada pemerintah daerah, sehingga di sini daerah sifatnya hanya pendamping membantu apabila dibutuhkan. Dan kami jelaskan bahwa terkait aliansi ini perdanya sudah dihapus, yaitu Perda Perantibum nomor 11 tahun 2014 pasal 15 tentang aliansi dihapus dengan Perda nomor 4 tahun 2016. Jadi itu yang bisa menjelaskan, sehingga kami tadi mendengarkan panjang lebar tentang rencana studi biru ke Karangasem ini mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita. Terima kasih. Bentar Mas, kita potongin. Kalau nggak gitu nggak action kita, ya nggak action. Bapak
kita sepakati nanti agar kita ke Karangasem bareng teman-teman eksekutif. Pak Sevan dijaminkan Pak Sevan. Kira-kira sesudah pemilu atau sebelum pemilu, ya. Jadi teman-teman dari eksekutif Bapeda, terus Bapenda, Satpol PP, bagian hukum dan BPKD, dicatat itu kita jadwalkan. Kalau tidak itu tidak jalan ini, ya. Agar kira-kira itu sesudah pemilu, nanti kita Pak Ustaz, nanti dia jadwalkan kita nanti kita berikan kepada eksekutif tanggal sekian misalnya. Selanjutnya begini untuk Satpol PP, salam saya sama Mas Wawan ya. Satpol PP nya begini. Sekarang bagaimana penempatan Satpol PP itu yang efektif efisien. Contohnya begini, sebenarnya kan masih banyak itu walaupun dipasang CCTV, salah satu contoh pemamakan yang nakal kan banyak. Oleh intinya cukup siji kalian disuruh apa ya, di rumah makan yang seharusnya berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya pada birokrasi. Ya kalau birokrasi kita jadi kota pariwisata dan mungkin ramai seperti ini Banyuwangi. Nah, itu seharusnya kan bersyukur itu IDW, sing bayar ya sing makan. Nah, itu ada yang nakal-nakal mau diinventarisasi Mas Bapenda, nanti dikerjasamakan dengan Satpol PP. Satpol PP-nya ini konkur ngalor tidur, kalau rokokan, kalau bawa kursi sendiri. Ya, bawa kursi sendiri ngalor tidur itu sudah mempengaruhi apa namanya? Psikologis orang yang punya warung. Karena dia yang punya warung nakal, sebutkan itu apa itu? Warung apa jenis? Itu seharusnya kan berterima kasih pada dengan. Nah, jadi kota sadar itu akan merasakan dulu. Terus dari kota pariwisata, terkini sing bayar doa ini, dan itu perlu diingatkan Pak Bapenda, itu perlu diingatkan juga. Sing gak bayar sing angel-angel itu, wis dikei alat, tapi yo di sing sedok foto dari wong Surabaya, dimatikan macam-macam, itu pidana sebenarnya. Itu yang di dalam sosialisasi dengan tekankan itu pidana Pak, penggelapan uang masyarakat itu. Penggelapan pasalnya. Nah itu yang harus dicatatkan kepada rumah makan yang ada di Banyuwangi. Itu ini masih kesuwun. Lanjut sudah cukup belum? Sudah cukup saya kira untuk cukup ya. Dan nanti cukup. Ini masih ada beberapa yang belum masih ada. Ada lanjutkan aja sampai sini. Oke. Melanjutkan izin. Jadi untuk Galian C ini memang ini sekarang sudah pertanyaannya Pak Sulito, Galian C ini seperti medan tempur lah daerah itu. Nembaknya harus pakai artileri. Tapi Polri ini punya senapan kaki dan infanteri, tidak bisa nembak, dalam begitulah. Burung taktik lah, dalam begitu. Mohon dimaklumi untuk Galian C memang harus perlu gerakan semua pihak untuk memenangkan perang dengan Galian C. Berikutnya Dinsos untuk anggaran muda dan perempuan monggo dijelaskan. Oh iya. Senyum baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Ketua, pimpinan rapat dan juga seluruh Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, anggota Bangga, Bapak Kepala Bapeda dan juga teman-teman OPD. Mohon izin menyampaikan terkait dengan tusi kami sosial PPKB masih tetap sama Pak Ketua, ngurusi mulai wong waras sampai wong edan, ngurusi mulai bayi baru lahir sampai orang mau. Betul Pak? Ya. Jadi itulah urusan kami dan yang pasti semuanya berurusan dengan masyarakat. Dan alhamdulillah terkait dengan urusan-urusan di kami memang tidak hanya urusannya dinas sosial akhirnya. Seperti program-program pemberdayaan perempuan juga seperti itu. Mungkin yang di kami cuma sedikit
cuma terkait dengan perempuan kepala keluarga atau buruh migran. Akan tetapi di UMKM ada warung naik kelas juga perempuan. Di DPRD ada Kanggo Riko juga perempuan. Jagoan Tani kami juga mewajibkan ada perempuan di situ 40%. Jadi kami mesti dikeroyok dengan yang lain. Juga terkait dengan urusan-urusan sosial. Alhamdulillah kami juga banyak dapat bansos dari pusat. Bu Yayu mohon izin kemarin Bu Yayu sempat minggu terkait bansos apa saja tetap jalan. Alhamdulillah, dan mohon izin kami mohon maaf kalau mungkin belum maksimal kami ke bawah. Biasanya iki datanya kok tetap ini baik ya. Kami mohon kalau memang nanti Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat pas turun ke lapangan menemukan mungkin ada yang masih kececer, monggo sampaikan kepada kami. Mohon izin, terima kasih apresiasinya kemarin Pak Haji Gus Mahrus. Jadi kami jujur hampir HP kami memang tidak pernah mati 24 jam. Karena fast respon itu menjadi salah satu indikator kami. Tepuk tangan. Kalau saya jujur WA menizin dulu Pak Anas kena, saya komplain. Saya enggak hampir mengharapkan di saat orang itu tidak fast respon. Slow, kemudian sampai WA saya itu dibales besok, gak payu. Itu kami. Apalagi kami sekarang berurusan dengan orang yang mungkin yang menunggu orang yang sakit, orang yang hampir innalillahi. Jadi kami memang harus fast respon seperti itu. Dan mohon izin kalau mungkin ke wilayah dan menemukan kalau mungkin ada penerima manfaat yang harusnya wis sugih tapi saya dapat bantuan, ya monggo kami dibantu. Sampaikan kepada kami dan tolong sampaikan juga kepada kepala desa. Sopo ngerti biasae karena dia ini pilih. Nah, yo wes akhirnya tetap nongkrong di penerima bansos. Padahal kami sudah ada menu validasi verifikasi untuk setiap bulannya. Dan mohon izin kalau menemukan lagi yang memang layak kita bantu, tolong sampaikan ke kami. Kami hanya ingin memastikan tidak ada warga miskin yang tidak bisa makan. Tidak ada warga miskin yang tidak bisa berobat. Bukan tidak ada Pak Mahfud yang ngasih apresiasi. Ya. Saya juga ngasih apresiasi karena udah pengalaman sendiri. Terima kasih. Jadi mohon supportnya semua anggota Dewan kalau memang berkenan pas turun ke lapangan sampaikan langsung kepada kami dan kami insya Allah akan menindaklanjuti. Tidak ada suatu masalah yang tidak ada solusi. Terima kasih. Kurang lebih jam 2 malam pernah ada, karena tanya jam 1 malam. Mohon izin Pak Kadis Kominfo karena memang tidak ada yang saya koloni. Ya saya ngeloni HP. Ya, saya paham. Pasti jurusannya ke sana. Jadi jam 2 malam itu ada yang meninggal. Kemudian di rumah sakit Lambangnya. Loh ini gimana? Media atau RSM? Ini orang ini sudah meninggal, SPM-nya belum diurus ini. Nah terus bisa ini komponen kantor buka komputer atau membangunkan staf saya harus membuka komputer. Yoseka, biar mayitnya di rumah sakit dulu, besok ayo kita urus untuk SPM-nya. Kalau emang bisa langsung dibawa pulang, monggo koordinasi langsung dengan rumah sakit yang bersangkutan. Kalau pakai tunggu aja Bu, pakai tunggu dulu. Ya itu Pak, itu. Jadi mohon izin, insya Allah kami fast respon karena saya selalu menganggap di saat ada yang telepon meskipun itu telepon yang tidak ada namanya, saya anggap siapa tahu itu rezeki saya, tamu homestay saya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan mesti kayak contoh. Mau beli apa yang lain? Dari baru di kota dikirim baru jawab, aduh luput. Kan nggak ada di pulau ini. Terima kasih Bu Eni, ini yang luar biasa. Memang SOP di kami itu dalam 6 jam adalah respon. Sistemnya Pak Budi Komunikasi menginput 4 jam. Pak Budi Komunikasi itu menginput ke Bupati, timbang isi ke Bupati, kemudian di tangan, karena begitu. Jadi semua WA, SMS, pengaduan ke portal pengaduannya
Pemkab Banyuwangi yang dikelola oleh Pak Budi, sistemnya adalah itu 4 jam dari responden kita minimal jawab itu akan langsung ke WA-nya ke Bupati. Dan itu bagi kami teman birokrasi yang ngomong kayak begitulah. Itulah sedihnya kami bekerja. Bisnaker tidak ada ya? Oke, monggo silakan jelaskan dengan tenaga kerja lokal. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, Bapak Ibu anggota Badan dan rekan-rekan SKPD. Mohon izin kami mewakili Bapak Kadis, karena kebetulan Bapak Kadis hari ini kesempatan Bapak mengumpulkan kepala desa untuk acara BPF di hari Minggu, karena nanti di fashion itu kepala desa yang menjadi modelnya Bapak. Jadi hari ini latihan. Selanjutnya terkait dari DPR, tenaga lokal kami itu, tenaga kerja lokal itu kita selalu dorong Bapak. Jadi ini kami ada 2 teknis. Yang pertama adalah bagaimana tenaga lokal itu berserap di dunia kerja. Teknisnya adalah lowongan pekerjaan kita selalu arahkan ke sistem kami di Kokerwani. Nantinya teman-teman ini akan melakukan pendaftaran juga dari sana. Yang kedua adalah membutuhkan WUB baru, wirausaha baru. Ini mulai dari pelatihan. Pelatihan kami pun adalah pelatihan lanjutan dari SKPD teknis lainnya. Jadi contoh kemarin di Dinas Dispora ada pelatihan kelas, peningkatannya ada di kami. Jadi WUB yang di kami yang kami latih adalah WUB yang sudah bekerja dan siap untuk menerima calon pekerja baru. Kami kembalikan lagi terkait yang rekrutan tenaga kerja. Di kami pun hampir setiap hari itu ada rekrutan tenaga kerja yang kita fasilitasi di tempat kami, Dinas Tenaga Kerja. Untuk lowongan dan pengumumannya ada di IG kami, mungkin bisa dicek di IG kami itu hampir setiap hari juga kita buka lowongan yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian adalah bagaimana perlindungannya, karena pengawasan tenaga kerja itu ada di teman-teman provinsi Bapak. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman provinsi untuk perlindungan tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan di Banyuwangi. Mungkin itu Bapak. Terus. Ini coba Kayak waktu ganti. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira terima kasih sudah banyak yang saya sampaikan. Insya Allah menjawab semua pertanyaan. Kalau masih ada yang tercecer, memang mungkin ada di antaranya terkait dengan apakah ada kaitannya sakit anak kita dengan Banyuwangi ada dengan sakit anak kita ini diasumsikan, dianggap bahwa kita secara akuntabilitas itu terjaga, mulai dari perencanaan sampai dengan pencairan anggaran. Ingat kita dapat. Dan yang paling penting kita dapat reward anggaran dari Kementerian Keuangan ketika kita dapat. Jadi memang kita pilih penghargaan yang kita kerja, kita pilih yang kira-kira hadiah uang yang kita kejar. Tapi karena puhas itu tidak ada hadiahnya yang kita kejar, karena rugi bayarnya banyak, sepertinya hanya 10, sepertinya nggak dapat apa-apa. Jadi kalau kita pilih, jujur kita sampaikan, maka kita ranking 36. Tapi itu kalau kita sudah masuk ke Bupati, kita rapatkan, itu ambil risiko yang terburuk, seperti itu.
Itu beberapa pertanyaan yang belum terakomodir. Kemudian saya kira yang belum nanti kita bisa jawab dari saya yang belum terkuatkan karena kami memang bukan pemuas gitu. Hari ini kami dari Tutit bangga sekali pimpinan karena mendapatkan suasana yang berbeda untuk sidang di Banggar ini, disiplin, terus kemudian kami tepat waktu, ternyata nyaman. Terima kasih Pak Ketua BK, itu lebih motivasi kepada kami. Kita juga semangat kalau ruangan ini bergairah dan penuh antusias membahas hal-hal yang penting untuk masyarakat Banyuwangi. Kita antusias juga, teman-teman juga semangat sore. Nah, insya Allah segala hal yang kita lakukan hari ini semoga berkah bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pembahasan ini masih pertanyaan yang dijawab oleh teman-teman eksekutif. Besok masih ada tanggapan dari teman-teman yang bertanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi banyak masukan-masukan yang perlu menjadi catatan kita dan perlu menjadi catatan kita kemarin dibuat dalam rangka kita mendapatkan sakit kuadrat itu. A kuadrat itu tentunya adalah perencanaan. Dan Pak Sekda mengingatkan bahwa untuk kelemahan kita masih ada di pokir yang seharusnya itu dijadikan inventarisasi teman-teman yang sudah masuk sistem yang sudah masuk sistem SPPD itu yang belum ada direalisasikan itu yang didulukan. Jadi yang sudah ada masuk, makanya dulu saya sampaikan ini sebagai tabungan kan ini ya Mas Ayat ya. Jadi paling tidak KPK melihat di sini. Tapi alhamdulillah lah kalau untuk teman-teman pokir di Banyuwangi ini lumayan ya. Mungkin ada beberapa fraksi, tapi bukan fraksi besar karena dulu yang perlu ada. Tapi insya Allah orangnya baru-baru. Ya. Ini yang perlu juga dapat masukan tersendiri. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu sekalian, dengan yang lama-lama ini kan masih punya apa namanya? Bang usulan itu masalahnya bang data yang usulan itu yang didulukan yang belum terrealisasi. Berarti itu kan masuk. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kalau pokir itu sudah masuk berarti ini ada KPK itu sudah tahu, BPK itu sudah tahu karena ini kan nyambung kan itu ya, terintegrasi kan itu. Nah, akhirnya ini mengurangi nilai kita. Selanjutnya untuk pokir begini Mas Ayat, karena kemarin Mas Ayat bilang untuk pokir itu usulannya yang lama. Nah, usulannya yang lama, ya kan? Itu menurut peraturan kan itu. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa teman-teman yang baru ini juga berhak mengusulkan perlu sih gak jadi untuk direalisasi nongcing kayak konco-konco sing tadi. Kenapa? Karena teman-teman ini sudah melakukan yang namanya reses. Belum sih gak jadi. Ya. Itu kan pendapat KPK, tetapi saya yakin nggak menyalahi karena sudah melalui reses mas ya. Kan saya juga nanti kalau ditagih
sing gak dadi ya ngopo gak dadi, kan pertanyaannya gitu aja. Nah, dan saya yakin apa yang disampaikan nanti ini yang harus diventariskan. Jadi teman-teman itu kalau reses usulan-usulan dimasukkan, setelah itu dicari kira-kira sing belum realisasi tahun ini nah itu nanti dimasukkan, dikeluarkan lagi gitu supaya terrealisasi. Nggak usah cari-cari yang tidak ada di ban inventarisasi tadi karena menyangkut perencanaan. Jadi itu Mas Yayan ya untuk usulan teman-teman pokir, dengan nyala-nyala itu pokir wis selesai, jadi bisui masyarakat menentukan itu ya. Ya itu kan yang penting begini ya, yang penting tidak menyalahi aturan. Itu kan nyalahi aturan seperti gak dikorupsi, menulis beres kalau guru usulan. Jadi barang yang mudah jangan dipersulit, yang sulit jangan dipermudah, itu ada. Ya, jadi seperti itu kan kasihan teman-teman yang baru ini. Itu. Selanjutnya yang terpenting itu tadi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena begini ya, itu kan hanya menyangkut administratif, tetapi kebutuhan di lapangan gini ya, kebutuhan di lapangan teman-teman itu sudah mengerjakan reses persoalan. Dan reses itu wajib hukumnya ada usulan, ya betul ya. Itu dan nggak salah karena memang APBD belum ditetapkan. Itu kan himbauan aja kan itu kan. Tetapi saya yakin teman-teman kemarin reses ini ya mohon maaf reses juga bayar duit kan itu kan mungkin mohon maaf di teman-teman dewan ini sekarang kita mungkin sekian persen ada yang ngambil biaya reses itu kita biayai sendiri ya mungkin hanya dari 50 orang saya hitung hanya 8 yang ngambil terserah itu hak mereka ya, tetapi kalau saya teman-teman yang lain insya Allah tidak ngambil nah, kita hanya ngambil tunjangannya. Kalau tunjangan wajib karena kita kerja. Hukumannya sih kayak nyugui, duit. Dan di reses itu kan tidak ada sangu untuk konstituen itu kita ada kandungan sendiri ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tetapi begini ya. Tadi kita dapat AA itu kan juga lumayan kontribusi reward yang berupa dana. Nah, tetapi karena ini menyangkut sosial, Pak Amir mana Pak Amir? Sudah pulang Pak Amir. Ya, Ibu, Mbak ini, jadi bagaimana juga Bu Hasi ini juga harus kita ya, kita targetkan juga karena ini menyangkut haknya orang miskin. Kan mesti diomong di Undang-Undang Dasar 45 itu, fakir miskin dan anak terlantar tanggung jawab negara, tanggung jawab jenengan. Saya yakin kalau kinerjanya kayak teman-teman birokrasi di Banyuwangi ini, insya Allah dengan nanti banyak yang masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.